pagi. Shalom. Salam. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Simon. Hai. Ya, anak-anak semua yang di rumah, kita akan Memulai sekolah minggu pada hari ini. Walaupun secara online. Ya. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Pastinya. Anak-anak berdiri ya. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua harinya Tuhan. Seperti hari ini, hari Minggu, kita akan memulai ibadah sekolah Minggu. Yuk anak-anak sebelum dipersiapkan. kita mulai, Ya. kita berdoa dulu ya Mbak Kris ya. Siap Bu Eni. Ya, yuk mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun secara online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang MC maupun membawakan musik Pak Simon maupun yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak yang di rumah serta orang tuanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah Bu Eni, kita akan nyanyikan lagu lagi. Ya. Hari ini kurasa Bahagia. Yeay. Tentunya anak-anak yang di rumah bahagia ya. Tentu dong, karena Iya. kita mau sekolah minggu. Masih mau bahagia? Oh, tetap. Pastinya. Yuk, mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk sambil bangkit berdiri kita beri tangan. yang terbaik untuk Tuhan. Pastinya ya Mbak Kris ya. Ya, berupa apa ya Bu Eni? Oh, iya. Nah, anak-anak masih ingat tentang kaleng yang diberikan waktu apa Bu Eni ini? Ini waktu Natal. Ya, waktu Iya. Natal. Nah, ini digunakan untuk persembahyan
persembahan tiap minggu meskipun anak-anak sekolah minggu secara online ya. Tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan berupa persembahan dan setiap bulan akan disetorkan ke gereja. Ya. Di situ sudah ada ya Bu ya, ini kalengnya ya. Iya. Di gereja pun kita siapkan Kalengnya ya. Iya, Oh, bukan kaleng ya, kotak ya, kotak persembahan khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Sudah ada tulisannya Bu Eni di sana ya. Warnanya apa Mbak Kris? Warnanya merah. Oh iya sama. Dan anak-anak sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita sambil menyanyi, memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. memberikan yang terbaik pada Tuhan untuk dimasukkan di kaleng ini, kemudian kita memasukkan lagi di kotak persembahan. Ya, kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman, Mbak Pri. Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab juga ya, pastinya. Iya, Mbak Kris siapa ya untuk firman hari ini? Siapa ya Bu Eni? Siapa ya? Kita panggil ya Bu Eni ya. Yuk. 1, 2, 3. Pak Tim. Silakan. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Tim. Nah, pagi ini Pak Tim nanti mau bercerita dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai 11. Nanti dibaca sendiri dan mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan pada kami dan keluarga kami masing-masing. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan menyimpan firman Tuhan. Kami berserah berpengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalian mesti masih ingat hari Paskah. Hari Paskah itu memperingati apa? Memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ingat kamu Jumat Agung atau Jumat Ahdi. Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, akhirnya disalib, mati hari Jumat, dan hari Jumat itu juga Tuhan Yesus dikubur. Jumat Sabtu Minggu Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup kembali dari antara orang mati. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan hari Minggu pagi itu Tuhan Yesus menjumpai muridnya atau menjumpai seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena. Di hari kemudian Tuhan Yesus menjumpai bersama-sama dengan dua orang yang sedang pergi menuju ke kota Emmaus. Salah satunya bernama Kleopas. Tuhan Yesus menjumpai Kleopas dan temannya. Lalu Tuhan Yesus juga pernah menjumpai murid-muridnya. Pada waktu itu,
Murid-muridnya berada di satu ruangan, pintunya ditutup, dikunci. Mengapa dikunci? Karena murid-murid Tuhan Yesus takut. Takut kalau ketahuan para prajurit. Takut kalau ketahuan para pemimpin orang Yahudi. Kalau ketahuan, nanti bisa ditangkap, bisa dipenjara, bisa juga dihukum, bisa juga disalib seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah disalib. Mesti orang-orang Yahudi, terutama para pemimpinnya, para prajurit, masih ingin menangkap murid Tuhan Yesus. Maka pintunya dikunci. Dan pada waktu mereka berada di tempat itu, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu. Lalu murid-muridnya senang melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menunjukkan, ini kedua tanganku bekas paku. Ini lambungku yang kena tumbak. Murid-muridnya senang. Tuhan Yesus mengatakan lagi, damai sejahtera bagi kamu. Seperti aku diutus Bapakku, sekarang aku mengutus kamu menjadi saksi-saksiku. Wah, ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada, sudah pergi, murid-muridnya bilang, wah ini Thomas diberitahu. Thomas itu masih sedih terus mengingat-ingat Tuhan Yesus yang hilang, yang dikatakan mayatnya dicuri, kita curi. Murid-murid Tuhan Yesus, ceritanya orang-orang mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan Tuhan Yesus bangkit. Maria Magdalena mengatakan begitu. Dan juga Kleopas. Sekarang benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita beritahu Thomas. Thomas diberitahu. Tetapi Thomas tidak mau menerima. Thomas mengatakan, sebelum aku melihat sendiri tangan bekas paku dan jariku belum kucucukkan dalam lambung Tuhan Yesus, aku tidak akan percaya. Murid-murid yang lain mengatakan, bagaimana lah kamu tadi tidak ikut? Kalau ikut bersama-sama bisa melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar sudah bangkit. Tidak, bisa juga kamu bohong. Aku tidak percaya. Nah, di kesempatan lain, 8 hari kemudian, murid-muridnya itu berkumpul lagi. Dan Thomas ikut duduk di situ. Meskipun Thomas diam saja ya, artinya masih sedih. Sedih karena Tuhan Yesus, kok katanya mayatnya dicuri, katanya Tuhan Yesus bangkit. Thomas sedih memikirkan Tuhan Yesus. Pada waktu itu juga, pintu masih dikunci. Mereka takut. Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang. Mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Lalu menunjuk Thomas, Thomas, lihatlah ini, kedua tanganku bekas paku. Ulurkan jarimu, masukkan dalam lambungku. Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas tidak jadi maju memegang lambung Tuhan Yesus, tapi Thomas sudah percaya. Sudah percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, karena kamu telah melihat aku menjadi percaya. Berbahagialah setiap orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Sekarang Thomas sudah bersama-sama dengan murid-murid yang lain, dengan hati yang gembira, menyaksikan Tuhan Yesus yang benar-benar sudah bangkit. Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya tidak hanya 2 kali itu, ketika di Danau Tiberias atau Tiberias ya, di Danau Tiberias, murid-murid mencari ikan, Tuhan Yesus juga hadir. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan pada Simon, apakah kamu mencintai aku melebihi teman-temanmu? Dan dikatakan, ya Tuhan, aku mencintai Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan seterusnya selama 40 hari dari bangkit menjumpai Maria Magdalena sampai 40 hari Tuhan Yesus sering menjumpai murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya itu percaya benar, yakin bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Karena murid-murid
sudah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi saksi. Sehingga Tuhan Yesus menghendaki supaya murid-murid itu benar-benar percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Setelah 40 hari, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya keluar dari kota, akan menuju ke bukit, yaitu Bukit Zaitun. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan. Kadangkala semuanya diam, tapi muridnya diam. Ingat, ini seperti kita itu bersama Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus belum disalib. Lihat tuh, wah ya itu kota itu loh, kota jauh dari sini. Itu kan Nain itu. Itu kota Nain waktu itu loh. Kita bersama-sama rombongan Tuhan Yesus berjalan. Pas sana rombongan orang-orang memikul mayat. Dan Tuhan Yesus ketemu. Tuhan Yesus yang di depan, sana depan, ketemu dengan orang-orang yang memikul mayat. Lalu Tuhan Yesus memberitahu, mayatnya disuruh turunkan. Dan di belakang mayat itu mikul ada seorang ibu yang nangis. Oh anakku itu hanya satu, kamu malah meninggal. Oh bagaimana meninggal itu saya saja yang sudah tua. Mengapa kok kamu yang mati dulu? Anakku itu hanya satu, kamu kok malah meninggal. Bagaimana besok saya hidup sendiri tanpa kamu? Kalau aku yang mati dulu kan sudah, kamu yang masih hidup. Tapi mengapa kok aku yang masih hidup, kamu yang mati? Anakku. Tuhan Yesus datang. Jangan menangis. Ibunya tadi, bagaimana anakku mati? Tuhan Yesus menyuruh mayatnya supaya diperlihatkan, supaya tutupnya itu dibuka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, hai anak muda, perintahku, bangunlah kamu. Kalau anak muda tadi bangun, anak muda yang sudah mati tadi hidup kembali. Lalu diserahkan kepada ibunya. Ibunya melihat anaknya sudah hidup, malah menangis lagi. Wah, anakku kamu mati kok hidup lagi. Aduh, terima kasih. Anakku sayangku, kamu hidup lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu itu kamu ingat, semua orang diam melihat menyaksikan Tuhan Yesus, mendengarkan suara Tuhan Yesus. Jangan menangis. Lalu Tuhan Yesus mengatakan tadi, menghidupkan anak muda tadi. Orang-orang diam saja, orang-orang menjadi bingung, orang-orang menjadi takut, tetapi juga senang karena anaknya janda di kota Nain tadi sudah hidup kembali. Oh, tapi lihat itu tuh sebelah sana tuh. Di sebelah sana itu di Nain, kita senang kita. Di sebelah sana itu menakutkan. Sambil berjalan mereka bicara, kok menakutkan itu? Loh, itu kan Gunung Gerasa atau di Gunung Gadara. Di sana itu ada orang gila. Wah, rambutnya sudah gimbal, kotor banget, tidak pakai baju. Badannya dipukul-pukul. Dia mengatakan, oh, semua yang lewat sini harus tunduk padaku. Malah dua orang, wah, berhenti. Wah, lari mesti mengejar. Waktu itu kan Tuhan Yesus sudah kita beritahu, Tuhan, jangan lewat di situ. Itu ada orang gila di kuburan. Biasanya kalau ada orang lewat situ mesti didatangi terus diamuk. Aduh, gimana? Waktu itu saya takut sekali loh. Waktu itu. Tapi Tuhan Yesus tetap lewat. Bener, orang gila datang. Wah, siapa itu? Tuh, siapa? Mengapa kamu kesini? Lalu duduk di depan Tuhan Yesus. Lalu mengatakan, Tuhan anak Daud, Tuhan anak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa kamu kesini? Jangan menghukum aku, Tuhan. Aku jangan dihukum. Lalu Tuhan Yesus bertanya, siapa kamu? Kami Legiun. Legiun itu artinya beribu-ribu. Ampun Tuhan, ampun Isa Al-Masih, jangan hukum aku, jangan dihukum, jangan disiksa.
perkenankan aku ke babi-babi itu. Aku pergi ke sana. Tuhan Yesus mengizinkan. Lalu wah! Orangnya apa mati? Tidak, orangnya hidup. Setan-setannya pergi. Ya di sana itulah aku takut sekali waktu itu. Wah, aku sadar. Aduh Tuhan, aku khawatir kalau seorang gila aku ngamuk pada Tuhan. Tapi ternyata orang gila malah mohon ampun pada Tuhan. Ayo, di sana itu juga ada. Waktu itu kita berjalan menuju ke sana, turun, naik lagi. Wah, kalau hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus itu senang sekali. Perjalanan mereka terus saja sampai ke Bukit Zaitun. Ketika sampai di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus memandang muridnya satu-satu. Muridnya dilihat oleh Tuhan Yesus satu-satu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau kamu sudah mendapatkan Roh Kudus di atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus selalu memberkati mereka. Memberkati mereka, Tuhan Yesus naik ke atas, terus ke atas. Dan murid-muridnya melihat. Waduh, wis tidak kelihatan. Muridnya masih melihat terus, padahal Tuhan Yesus sudah tertutup awan. Tidak kelihatan. Tapi muridnya masih melihat. Waduh, wah mana ini? Ada yang begini. Ada yang melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga dan tertutup awan. Di depannya ternyata ada dua orang malaikat. Muridnya masih begini, masih ada yang ngolok ke atas melihat langit. Lalu malaikat itu berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke atas, ke langit? Mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini sudah terangkat ke surga dan akan kembali dengan cara seperti yang kamu lihat waktu naik ke surga. Malaikat dua orang itu pergi, hilang. Murid Tuhan Yesus berkata, ayo kita kembali ke Yerusalem. Ingat pesan Tuhan Yesus, kita tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum mendapatkan kuasa Roh Kudus. Mereka bersama-sama pergi kembali ke kota. Dan 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus, mereka baru mendapatkan Roh Kudus. Dan dengan kuasa Roh Kudus itu, murid-murid Tuhan Yesus menjadi pemberani. Murid-murid Tuhan Yesus bisa mengatakan bahwa Yesus yang kamu salib itu sudah mati, dikuburkan, tetapi hidup kembali. Yesus itulah Mesias. Yesus itulah juru selamat manusia. Siapa yang mau bertobat, mohon pengampunan Tuhan Yesus, akan diberikan pengampunan dan diberikan hidup yang kekal, diselamatkan. Petrus dan teman-temannya sudah tidak takut lagi setelah mereka mendapatkan kuasa Roh Kudus. Petrus dan teman-temannya menyampaikan berita Injil itu, berita kesukaan pengampunan dosa itu di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan seluruh muka bumi, atau sampai ke ujung bumi. Diceritakan tentang pengampunan dosa, diceritakan tentang kehadiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia. Mereka tidak takut lagi. Nah, karena pimpinan, karena kuasa Roh Kudus. Anak-anakku, adik-adik semua, demikian juga kita. Kita ini bisa percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah pernah disalib, mati, dan dikuburkan, hidup kembali. Kita percaya meskipun kita tidak melihat. Seperti Thomas, ya, inginnya melihat. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat pada Tuhan Yesus. Kita ini percaya, bisa percaya. Kejadian Tuhan Yesus yang datang ke bumi,
tadi salibkan dan seterusnya, itu kita percaya karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena pimpinan Roh Kudus, maka kita yakin bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyelamatkan kita. Tuhan berkuasa memberikan hidup yang kekal pada kita di surga karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, maka kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita setiap saat berdoa pada Tuhan, mengucap syukur, mohon penyertaan Tuhan, yakin bahwa Tuhan Yesus yang kuasa menolong kita. Karena pimpinan Roh Kudus. Karena pimpinan Roh Kudus kita mau mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan, mau berbakti pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengampuni orang yang bersalah pada kita karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau memaafkan siapapun yang salah pada kita. Kita mengasihi mereka, mau menolong mereka, memberikan apa yang kita punya pada mereka yang butuhkan. Kita memberi dengan tulus karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang diberikan pada semua orang yang mau menerimanya. Dan karena pimpinan Roh Kudus, maka kita hidup damai, hidup bahagia karena penyertaan Tuhan dan Roh Kudus memimpin kita di setiap saat. Roh Kuduslah yang memberikan petunjuk pada kita agar kita mengasihi orang lain, agar kita berbakti pada Tuhan, agar kita selalu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Mohon penyertaan Tuhan. Itulah pimpinan Roh Kudus. Maka mari kita dengarkan suara Tuhan dalam hati kita. Pimpinan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus itulah yang selalu mengingatkan kita. Agar supaya kita mau berdoa, agar supaya kita rajin berdoa, agar supaya kita selalu memuliakan nama Tuhan, bersyukur. Itulah pimpinan Roh Kudus. Maka marilah kita hidup dalam penyertaan Tuhan, yaitu dengan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengingatkan kami tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari yang ke-50, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus pada murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan pun yang selalu memimpin kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Mampukanlah Tuhan kami untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki, seperti pimpinan Roh Kudus. Bimbing kami dan berkatilah kami beserta orang tua kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, agar kami dapat melanjutkan hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhanlah yang akan memberkati kami beserta keluarga kami masing-masing. Ampunilah Tuhan semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah adik-adik. Terima kasih untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Pak Tim. Sukses selalu, sehat selalu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, untuk lagu berikutnya adalah Bu Eni, Pak Simon, dan kita semua anak-anak adalah satu saudara di dalam Tuhan. Biarpun anak-anak di rumah, tetapi kita tetap bersaudara. Bersaudara,
sekolah ini. minggu ibadah ini. Anak-anak bergembira ya pasti Bu Eni ya, Pastinya. karena dapat sukacita yang baru berasal dari Tuhan. Amin. Nah, kita mau tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan dalam doa dan juga doa Bapak kami yang akan disampaikan oleh Mas Simon. Oh, saya? Iya. Oh, saya. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapak kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat pimpinan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini Bapak. Terlebih Bapak, Engkau telah memimpin kami di dalam kami mengikuti acara sekolah minggu online. Terima kasih Bapak, biarlah nama-Mu semakin dimuliakan dan mampukan kami Bapak untuk dapat melakukan setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Bapak, sebentar kami akan undur dari ibadah online. Kami mohon penyertaan-Mu Bapak di dalam aktivitas kami setelah ini. Doa ini Bapak kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Terima kasih Mas Simon. Sama-sama. Untuk anak-anakku semua yang di rumah, kita tetap patuhi protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan ya Mbak Dewi ya. Ya. Kita makan makanan yang bergizi, selalu pakai Masker. Terus apa lagi? Cuci Tangan. tangan, jaga jarak, dan tidak boleh di tempat kerumunan. Ya. Nah, kita mau mengakhiri sekolah minggu pada hari ini dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Tapi sebelumnya jangan lupa minggu depan tetap ada ya. Iya, tetap ada Iya, sekolah minggu. dengan guru-guru yang lain. Jangan mudik ya anak-anak. Tetap semangat.